adalah dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini harus kita membuka hati kembali kepada Alkitab. Kita baca Alkitab ini, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus akan membimbing, menuntun, menyertai kita. Jika kita hanya mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan logika kita, kita tidak akan ada titik temunya. Karena firman Tuhan ini tidaklah logika. Karena firman Tuhan ini lain daripada buku-buku lain. Karena Alkitab ini hidup. Jadi firman Tuhan ini sudah ribuan tahun, tapi selalu baru. Itulah keajaibannya Alkitab ini. Karena apa? Karena ketika kita membaca Alkitab ini, Roh Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan ini, sehingga selalu baru. Jadi Bapak Saudaraku, makanya banyak orang-orang pintar membaca Alkitab ini tidak percaya. Karena apa? Karena itu ribuan tahun lalu dibuat, kok juga sekarang mengatakan saat ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, tidak bisa kita cernakan dengan akal kita, tidak bisa cernakan dengan kepintaran kita, tapi dengan Roh Kudus yang bisa kita cernakan. Karena Dia akan berkata-kata, Dia akan menuntun kita, Dia akan membimbing kita, sehingga kita ini bisa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini kita lihat tadi Bapak Saudaraku, ayat 1 Petrus 4 ayat 18 ini mengatakan kepada kita tadi, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dikaruniakan hidup dalam dunia ini bukan sama. Kita hidup dalam dunia ini tidaklah sama seperti teman-teman kita, tapi kita satu dengan lain berbeda-beda, baik karakternya, baik juga kemampuannya, baik juga pekerjaannya, baik juga hobinya, semuanya berbeda-beda. Karena apa? Karena itulah uniknya ciptaan Tuhan. Jika kita sama berarti tidak unik, karena Tuhan menciptakan kita supaya kita saling membutuhkan satu dengan lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak diciptakan Tuhan kita semuanya ini menjadi pegawai negeri, tapi kita berbeda-beda. Jabatan kita hidup dalam dunia ini berbeda-beda. Itu artinya kita saling membutuhkan satu dengan lain. Satu nelayan, satu petani, satu kerja kantor. Jadi supaya nelayan juga bisa mengasih ikan kepada orang kerja kantor, supaya juga petani bisa memberi makan kepada orang kantor. Jadi juga bisa orang kantor juga membenahi, mengajari orang-orang nelayan dan orang-orang petani. Jadi saling membutuhkan, bertukar satu dengan lain. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli akan sesama. Jadi Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus merangkul sesama kita manusia. Kita berantai, saling membutuhkan satu dengan lain. Jadi Bapak Saudaraku, tangan kita merangkul yang saat depan, tangan kiri kita merangkul yang di belakang kita. Jadi kita saling satu, berantai satu dengan lain. Kita saling membutuhkan satu dengan lain. Jadi ada yang mendorong, ada yang menarik kita. Jadi tidak bisa kita berjalan sendiri.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu artinya luar biasanya Tuhan itu menciptakan kita. Jadi jangan kita menganggap sepele melihat Tuhan. Jangan kita mentang-mentang kita orang hebat sehingga kita tidak peduli akan kebenaran firman Tuhan. Lihat bagaimana dulu Tuhan menciptakan tubuh kita ini. Tak usah kita melihat dulu dunia yang diciptakannya. Diri kita dulu diciptakannya bagaimana uniknya, luar biasa. Semuanya berjalan dengan baik. Di mana rongga-rongga tubuh kita ini, saraf-saraf kita ini, urat-urat kita ini, semuanya berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semuanya diciptakan Tuhan ini, diri kita ini tidak ada yang unjuk rasa. Tidak ada saling menokoi satu dan lain. Tidak ada satu pun yang egois, tapi satu dengan lain berjalan dengan baik. Walaupun kaki berjalan, tidak dia unjuk rasa kepada semua yang di atas sini, tangan, mata, kepala, semua tidak diunjuk rasa dia. Enak kali kau di atas ya, semua kau kutopang. Dia tidak mengatakan seperti itu. Walaupun mungkin semuanya ini, organ kita ini berjalan dengan baik, tangan tidak mengatakan enak kali kau ya, kalau tidak kumakan makanan ini ke dalam mulut, masukkan ke dalam mulut ini, kamu tidak akan bisa hidup. Karena dari tangan inilah semuanya segala makanan. Tangan ini tidak pernah mengatakan seperti itu, tapi semuanya berjalan dengan baik. Sesudah juga masuk makanan ini ke dalam mulut ini, di dalam cernakan di pabrik ini dia sesudah siap digiling, dia akan dicerna, bagi-bagi semuanya masing-masing seturut dengan kebutuhannya. Jadi zat kita makan daging, makanan yang kita daging itu semuanya bagi rata kemana, ke mata, ke tubuh, ke kuku, ke tulang, ke daging, semuanya berjalan dengan baik. Dimana juga ginjal kita mengatur, dimana ada racun-racun, dia di situ akan dipisahkan sehingga tubuh kita ini tidak keracunan. Di mana juga hati kita berfungsi untuk menyaring semua makanan-makanan itu sehingga semuanya itu bebas untuk dunia tubuh kita ini. Jadi itu luar biasanya tubuh kita ini, saudaraku. Ada semuanya pengaman. Bahkan juga kita melihat ada prajurit, di mana adalah darah. Darah kita ini adalah prajurit perang, pasukan perang. Di mana ada bencana dia akan terjun langsung. Di mana ada kena tokok, situ dia darah itu akan terjun langsung. Di mana ada luka dia akan terjun langsung. Pasukan dengan luar biasa, dia tidak takut mati. Kita melihat di mana kita luka, darah itu terjun, bahkan dia mati karena darah itu keluar tumpah. Tapi dia tidak berpikir nanti ketika aku keluar dari daging ini saya akan mati. Tapi darah itu tidak dia berpikir seperti itu, tapi dia serang, dia rela mati keluar dari tubuh kita ini. Jadi begitulah Tuhan itu menciptakan kita. Jadi jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, jika kita tidak pernah merenungkan bagaimana ciptaan Tuhan tubuh kita ini, itu kita tidak bisa membayangkan bagaimana ada Tuhan, ada neraka, ada surga. Karena apa? Karena kita tidak menyukuri tubuh kita ini. Banyak manusia pada saat ini kecewa melihat tubuhnya. Dia mengutuki, kenapa saya lahir seperti ini? Kenapa saya lahir menjadi laki-laki? Kenapa saya lahir menjadi perempuan? Banyak orang yang kecewa sehingga merubah dirinya. Dulunya dia perempuan menjadi laki-laki, dulunya laki-laki menjadi perempuan. Itu karena tidak ada kepuasan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak kembali kepada firman, kita tidak akan puas-puasnya. Walaupun kita mempunyai dunia ini setengah, walaupun kita mempunyai dunia semua bisa kita kuasai, kita tidak akan puas. Karena apa?
Karena kepuasan di dalam dunia ini tidak ada puas-puasnya. Makanya kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat orang-orang kaya saat ini, dia pergi ke sana, pergi ke sini, bahkan mencari kepuasan itu tidak jumpa. Karena apa? Karena di dalam dunia ini tidak ada kepuasan yang kekal, hanya kepuasan itu sementara. Jika kita melakukannya mungkin kita puas, tapi sesudah itu kita akan tidak puas, sehingga kita tidak ada puas-puasnya. Makanya banyak kita melihat putus asa, bahkan banyak juga yang gantung diri, bunuh diri. Karena apa? Karena tidak ada kepuasan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hanya datang kepada Tuhan Yesus, melakukan firman-Nya taat dan setia, di situ kita merasa puas. Karena apa? Karena kita sudah dijanjikan kita itu menjadi ahli waris. Kita itu sudah menjadi anak-anak Tuhan, raja di atas segala raja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu tidak gampang untuk mendapatkannya. Makanya manusia tidak berusaha untuk mencarinya. Banyak manusia hanya formalitas saja, hanya sebagai nama, hanya sebagai pengisi isi KTP-nya, supaya dia dikatakan orang Kristen, supaya dia mengatakan pengikut Kristus, tapi tidak mengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah gampang mengikut Kristus. Seperti kita melihat bagaimana si Matius, di mana penjala ikan, ketika Yesus datang, tinggalkan jalamu katanya, ikut aku katanya, dia ikut. Itu tidaklah gampang. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, mengikut Yesus tidak gampang. Meninggalkan pekerjaan kita, mengikut Yesus itu tidak gampang. Tapi Matius kita melihat tinggalkan, seperti Petrus melihat ditinggalkan apa pekerjaannya ketika Yesus memanggil menjadi murid-muridnya.